Selamat datang di Bengkel P5. Hari ini gua sesuai yang pernah gue posting di Instagram, ingin mencoba memperkenalkan spek lebih dalam mobil City yang gua pakai di One Make Race Honda City maupun di kelas Kejurnas 1500. Yang nantinya kita akan bahas spek apa aja sih yang ada di dalam mobil gua. Yuk kita coba ya. Cekrek. Nah, ini dia mobil yang kemarin gue sempat pakai turun di kejuaraan ISOM Ronde 2. Itu di bulan 14-15 Juli ya, Ronde 2 itu. Ini Honda City Hatchback tahun 2020 akhir kalau nggak salah. Nah, ini mobil pemiliknya adalah ini. Jadi gue dipercaya untuk pakai, dan ini mobil yang dimana ini adalah mobil istri gue juga. Di sini kami disupport juga untuk mengikuti kejuaraan oleh sponsor-sponsor kami. Ada Rizky Motorsport, ada Sintrak, dan juga AHT. Ini yang mau caning-caning Ecu dan Dustek bisa di sini nih. Pokoknya hasilnya top. Oke, mungkin awal-awal yang kita mulai apa sih langkah-langkah yang mau kita ikuti untuk mengikuti kejuaraan di TCR 1500 atau One Make Race Honda City ini. Yang pasti regulasi-regulasi pertama yang harus kita penuhi adalah salah satu faktor safety-nya itu roll bar. Nah, di sini roll bar yang kita pakai ini roll barnya bahannya seamless Jerman. Ini buatan dari bengkel P5 Tuning. Di sini ada 6 titik ya. 6 titik yang kita pakai, dan regulasinya sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, kita ikutin regulasinya. Terus ada masuk kali ya. Nah, di segi interiornya selain faktor safety-nya di sini ada tabung pemadam juga untuk minimal kalau nggak salah tuh 6 kilo ya, jumlahnya 6 kilo. Itu untuk jika terjadi sesuatu hal yang memicu adanya kebakaran atau apa, ada faktor safety yang sudah kita siapkan untuk memadamkannya. Ini ada pemadamnya. Di sini juga yang kita lengkapi lagi di interior ya, kayak biasa ini ada setir balapnya Sparco kita pakai, jok balap juga kita pakai ini Sparco. Terus ada tape ya, tape-nya fungsinya mana nih? Oh iya, belum. Fungsi dari tape-nya bentar. Nah, ini dia fungsi utamanya dari tape-nya. Nah, asik kan, ada bisa P5 tuning, bisa ya pokoknya gambar-gambar siapa kita bisa masukin, termasuk gambar mukanya Caplang tuh yang biasa ngurusin kita untuk balapan juga, si Cipilis nama lainnya. Di sini juga ada cut off, jadi kalau misalkan kita terjadi insiden atau hal-hal di luar yang tidak bisa kita jangkau pada saat misalkan amit-amit misalnya pembalap ini ada terjadi accident atau apa, ada yang bantu untuk matiin cut off melalui dari luar. Dari luar itu Di sebelah kiri. ada ya, di sebelah kiri. Ada di sebelah kiri. Ada di sebelah kiri. Nah, Oh di iya. sini juga. Mau nanya, kenapa Bro. tadi kan bahan roll bar 19 Jerman ya? Hmm. Ada bahan lain nggak sih sebenarnya buat ISOM ini? Terus kenapa sih pakai 19 Jerman? Ada seamless Cina, ada juga chromoly. Jadi kalau seamless Cina itu lebih ekonomis dari segi harganya. Lebih ekonomis, tapi untuk kekurangannya, bukan kita bilang kekurangannya.
Advantage-nya dari seamless Cina itu bahannya cenderung lebih berat dibanding seamless Jerman. Nah, yang paling enteng itu bahannya chromoly. Tapi harganya cukup luar biasa untuk menggunakan seamless chromoly. Saya rasa sih ada teman-teman juga yang mengikuti kejuaraan balap menggunakan seamless chromoly, tapi ya itu udah kelas mewah lah kalau kayak gitu. Nah, ini interiornya kira-kira dalamnya seperti ini ya. Ini buat footrest. Terus di sini ada buat tuningan dustek. Ini biasanya gua pakai buat gua mau slipstream atau gua lagi mau kualifikasi. Intinya gua pakai ini untuk pada saat slipstream gua pasti ngurangin bensin. Nah, pada saat gua jalan sendiri atau gua latihan, biasanya gua nambahin bensin atau gua pakai tuningan yang optimal. Gitu. Baik lagi ke kondisi track juga kali ya, cuaca balik lagi kondisi segala track. macam. Harus bisa ngebaca itu tuh ya. Harus bisa ngebaca itu, betul. Jadi kalau dari segi interiornya, nah ini juga ada dilengkapi. Harness yang gua pakai ini 4 titik. Ini mereknya Saber. Bracketnya juga ini bikin, kalau untuk bracket joknya bikin. Nah, ini kalau ada besi-besi di belakang, besi-besi di belakang itu tujuannya adalah balas. Kalau untuk balas yang ini lebih dikit karena di balap kejuaraan ITCR 1500 peraturannya itu berbeda. Jadi berat minimum untuk pada saat kosong belum ada menang di kejuaraan itu adalah 1075 kilo. Pada saat menang juara 1 nanti ada penambahan bebannya itu di 50 kilo menjadi 1125 kilo. Jadi otomatis balas yang ditambahin itu lebih dikit. Jadi juara satunya itu plus 50 kilo yang di TCR, juara 2-nya itu plus 40 kilo, juara 3-nya plus 30 kilo. Lanjut ya. Yang akan kita bahas sekarang dari sisi mesin. Ya. Untuk mesin sendiri basisnya itu masih mengandalkan bawaan aslinya mobil tersebut. Jadi regulasinya itu hanya boleh balance mesin. Balance itu jadi mengurangi vibrasi yang ada di mesin juga, terus boleh oversize maksimal 0,25. Terus dari intake segala macam, air filter udara itu tetap standar. Yang boleh diganti filter dalamannya aja, pakai replacement. Nah, ini kita ganti replacement. Ini mereknya KNN kita pakai. Bukan disponsorin ya, tapi kita kasih tahu aja merek yang kita pakai KNN. Nah, dari dulu kelamaan, Pak. Nah, untuk dari segi manipulasi si ECU-nya untuk penyesuaian suplai bahan bakar dan timing pengapian, itu kita pakai PG bag. PG bag-nya itu kebanyakan yang masih digunakan tuh diaplikasikan adalah pakainya dustek. Nah, mobil ini udah pakai dustek juga untuk manipulasi bensin maupun timing pengapiannya. Terus kita juga udah open limiter. Open limiternya itu yang tadinya 7000 sekarang pakai sampai di 7400. Nah, untuk mesin sendiri selain dari penunjang performanya itu kita pakai untuk menyalurkan tenaganya itu kita ganti koplingnya pakai XCD. XCD Hyper single sport. Iya, single sport. Tripak. Nah, yang tiga. Oh, yang bentuknya segitiga iya, itu ya. Betul. Oh iya. Itu ada kita pakai XCD yang itu. Terus
Lain-lainnya sih, oh ya, ini nih, engine mounting kita ganti. Engine mounting kita ganti, pakai bahan yang lebih keras. Engine mountingnya, terus, oh iya, businya kita ganti pakai. Sebenarnya bawaan aslinya udah iridium, cuma karena udah beberapa kali pakai event balap ya kita ganti lagi yang model iridium. Lebih baru aja sih buat lebih fresh. Terus juga penggunaan aplikasi oli juga pakainya kita di yang pakai yang SAE-nya di 530. Itu banyak ya opsi referensi oli yang mau kita pakai itu banyak. Ada yang pakai juga dari 030 ada, tapi gua pakai senangnya main di yang 530 aja pakai. Terus apa lagi dia? Nah, kan ini mesin standar nih ya, buat kan standar. Terus cara naikin tenaga lagi selain dari Oh ya, ECU dan lain-lain. mesin itu nggak boleh di porting polish. Regulasinya itu nggak boleh di porting polish, nggak boleh naik kompresi. Naik kompresi itu apa? Kita ngecilin ruang bakar. Ngecilin ruang bakar tujuannya untuk lebih padat nih tenaga yang dibentuk dari hasil percampuran bensin sama pengapian itu. Karena ruang bakarnya semakin kecil, berarti kompresi yang dihasilkan akan semakin tinggi. Nggak boleh tuh ya. Itu nggak boleh, dilarang. Nah, untuk ngurangin bobot flywheel juga ada maksimal. Itu bobot flywheel kalau nggak salah 4,5 ke 5 kilo, 4,5 sampai 5 kilo nggak salah. Itu maksimal ngentengin bobot flywheelnya hanya sampai itu. Jadi untuk mobil ini sendiri kita nggak kurangin bobot flywheel, kita tetap kondisi standar. Jadi yang hanya benar pure kita ganti itu hanya plat koplingnya aja. Kalau dari segi lainnya lagi, mesin sih udah nggak ada apa-apa ya. Paling ini aja sih minyak remnya kita ganti pakai yang dot 4. Pakai dot 4. Dot 4 apa dot 5 Plan? Dot 5. Oh sorry, salah, dot 5. Wow, ini Pak Bosnya nih. Pak Bosnya nih main HP mulu. Pakai dot 5. Pakai dot 5. Nanti merek juga banyak, itu bisa dicari. Banyak sih sebenarnya untuk referensi sekarang tuh oli mesin, oli gearbox, minyak rem dan lain-lain tuh udah banyak referensi yang jual. Lanjut, kalau dari segi mesin mungkin itu aja. Jadi mesin itu benar-benar standar, nggak boleh diapa-apain, nggak boleh porting polish, nggak boleh naik kompresi, nggak boleh penggantian internal mesin dengan menggunakan yang aftermarket atau bahan material lain selain yang bawaan aslinya dari pabrik, itu nggak boleh. Semuanya harus standar. Lanjut ke velg. Ini kita velg pakai flow forge. Oh, flow forge ya, flow yang semi forget gitu ya. Bukan yang flow. Flow forming. Flow apa sih si Andro tuh, gue lupa lagi. Tuh tukang dagangnya tuh. Iya, ada tukang dagangnya. Jadi ini bukan velg ori, bukan velg ori Jepang, ini velg kayak ya model-model yang murmer yang harganya mungkin terjangkau. Ya sebenarnya cukup untuk balap pakai. Yang pasti yang kita pakai ini speknya aja. Lebarnya ini kita pakai lebar speknya ini lebar 8. Terus untuk segi offsetnya kita pakai di 28 ya. Masalah 28 atau 25, kita pakai 28 25. Nah, ini ditambah lagi di dalamnya, diameternya ini pakai ring 16, lebar 8, offsetnya 28 kalau nggak salah. Nah, ini di dalamnya lagi kita pakai ada spacer. Spacernya ini tebal 1 cm atau 10 mili. Nah, untuk di roda belakang pun kita pakai speknya juga sama kayak depan, tapi bedanya nggak ada spacer doang. Jadi yang depan ada spacer 10 mili, yang belakang enggak. Nah, rodanya sendiri, bannya kita gunakan ban Neopa AD09. Ini pakainya 205, profil 50, ring 16. Belakangnya pun sama. Kalau regulasi ban tuh ada batasan nggak sih? Lagi untuk regulasi ban itu batasannya di treadwear 200. Lebar bannya terserah mau pakai berapa, ringnya pun terserah. Tapi untuk lebar velg depan dan belakang harus sama, offset bebas. Dan untuk lebar ban
depan belakang harus sama. Jadi regulasinya batasannya seperti itu. Ban pilihan juga banyak sebenarnya. Cuma sejauh ini yang kita rasa bisa jauh untuk berkompetisi, untuk lebih kompetitif, kita pakai emang bannya AD09. Tapi ban ini cukup gaib, jadi harganya banyak gorengan ya. Agak sebel sih beli bannya, tapi untungnya sponsor juga tahu kondisinya seperti apa. Jadi demi hasil terbaik, kita harus juga memberikan hasil terbaik juga. Salah satunya juga pakai ban ini. Gitu. Bukan promosi ban ini ya. Ban ini sebenarnya mungkin gue yakin ini harganya jauh lebih ekonomis. Cuma karena para gorengan-gorengan ini bermain dengan ban ini ya harganya jadi melambung tinggi. Gitu. Oke, untuk sekitar velg dan ban yang kita pakai spesifikasinya adalah itu. Kita lanjut ke bagian kaki-kaki ya. Ini kita coba angkat sekarang mobil. Lanjut ke bagian kaki-kaki, tapi sebelum kita lanjut ke bagian kaki-kaki ada satu yang gua lupa tambahin untuk cooling system. Ada faktor pendukung, kita pakai oil cooler. Jadi oil cooler, ini kita pakai oil cooler, kita taruh di sini, balik bumper sini ada di depan. Tujuannya untuk menjaga temperatur tetap stabil biar nggak terlalu tinggi. Itu juga fungsinya nanti terhadap mesin, usia masa pakainya ring seher itu tidak lebih cepat. Maksudnya nggak kemakan usia karena pemakaian balapnya itu nggak lebih cepat. Jadi boring juga awet, oli juga kerjanya tidak over. Jadi ke mesin pun dampaknya juga lebih, untuk endurance lebih stabil. Nah, lanjut ke bagian kaki-kaki. Ini kita untuk kaki-kaki armnya ini standar, kita nggak ada melakukan ubahan. Terus dari suspensinya yang kita pakai ini Intrax One Way. Intrax One Way ini suspensi kita kebetulan disponsorin sama teman kita Coco Sandy, Mr. Coco Happy. Dia sponsorin kita shock ini Intrax One Way. Untuk pemakaian springnya ini yang gue pakai karena bawaan asli yang dikirim oleh Coco Sandy itu pakainya 12 kilo. Namun pada saat pemakaian kita ada butuh adjustment. Tapi balik lagi, adjustment itu sesuai dari karakter gaya bawa orangnya masing-masing. Nah, yang kita pakai ini, pernya ini ukuran 13 kilo, tinggi 150. Ini pernya mereknya Swift. Untuk dari segi camber, nah ada lagi nih camber. Jadi semua ini berkesinambungan ya, jadi bukan berarti dari suspensi aja, bukan berarti dari ukuran spring rate apa segala macam. Jadi berkesinambungannya seperti ini. Jadi setup kaki-kaki itu harus kita matchkan dengan satu cambernya juga, terus toe-nya, toe itu bukanya arah roda itu nih. Kalau toe out nih seperti ini, toe in tuh seperti ini. Oh, ngegang. Iya, kalau ngegang ini camber minus. Camber, minus. Nah, kalau cambernya ini kita setupnya itu di min. Nah, kita biasanya main tuh maksimal di 4,5. Jadi 4 sampai 4,5 range-nya. Nanti balik lagi disesuaiin. Ini pembalap nih sukanya yang seperti apa gitu. Jadi ada faktor-faktor tertentu juga. Kalau camber kebanyakan itu rasanya masuk tikungannya enak, tapi di tengah tikungannya itu mobil bisa loncat-loncat juga. Itu pun bisa pengaruh, bukan dari camber aja, bisa pengaruh dari spring rate, bisa pengaruh dari klik reboundnya. Karena berhubung ini cuma one way, jadi ini cuma bisa rebound aja nih. Nah, ini rebound nih, hanya rebound aja. Nah, itu jadi banyak faktor pengaruh untuk setup itu juga. Itu biasanya kita match up-nya itu dari camber, dari setelanto, dari pressure angin. Nah, kalau pressure angin, gua biasanya range mainnya paling rendah itu kalau kondisi kering, mainnya di 25, paling tingginya di 30. Nah, kalau kondisi hujan, gue bisa sampai di 20. Itu balik lagi, nanti adjust masing-masing senengnya mainnya seperti apa. Nah, ini juga di sini ada link stabilizernya kita ganti. Kenapa? Karena kondisi standarnya itu kepanjangan. Kalau kepanjangan, jadi dia terlalu over mainnya si sway bar ini ke bawah. Jadi kita ganti model yang adjustable. Ini pun custom, ya kendor. Kendor, maklum lah, bekas balap. Iya, bukan maklum lah.
Bekas, enggak, kebanyakan ngurusin customer jadi mobil sendiri jarang dipegang. Nah ini juga kita ganti brake line-nya kita ganti yang braided. Jadi dia dibungkus dengan lapisan dalamnya itu kalau nggak salah bukan plastik ya, apa ya? Kayak stainless braided gitu, ada teflon Luarnya ya, Ah. luarnya stainless, dalamnya itu jadi si teflon ini dibungkus sama stainlessnya ini untuk ngikat buat ada pressure dari ada brake pressure yang kalau kita ngerem kan berarti ini ada fluid nih, ada cairan yang masuk ke melalui ini nih untuk melalui brake line untuk mendorong si kaliper. Nah ini tujuannya dia diganti yang reinforce itu biar nggak ngembung. Oh, Nggak ngembung, yang jadi diinjek nggak ngembung. yang jeblos-jeblos itu Ya, gara-gara itu itu jeblos ya. karena panas, Hmm. bukan pressure ya, karena panas. Jadi karena pemakaian yang cukup ekstrim, dia kan ini sering nih rem kita pakai kan, jadi panas, menghantarkan daya panas. Nah daya panas ini titik didihnya ningkat, itu yang membuat kondisi standarnya brake line itu nggak kuat. Makanya itu bisa ngembang. Kalau kondisi standarnya si karet ini bisa ngembang, lama-lama misalnya kita keseringan make kondisi standar jeblos, dan yang paling parahnya itu bisa pecah brake line-nya. Itu yang bisa mengakibatkan fatal. Jadi pada saat breaking point kalau pecah, ya walau alam kalau orangnya bisa menghandle hal tersebut, ya mobil masih selamat. Tapi kalau nggak bisa, ya amit-amit kenapa-napa, ya worst-nya istilahnya crash lah. Nah, ini penting juga nih, berarti paling penting. Penting, ini faktor penting. Nah ini untuk brake pad-nya kita pakai ini endless ME22. Endless ME22 suhunya itu sampai sekitar 750 sampai 800 derajat. Suhu paling tingginya. Nah untuk dari disc brake-nya ini aslinya standar bawaannya. Disc brake-nya standar. Sebenarnya banyak juga modifikasi di disc brake standar itu, biasanya melubangi ventilasinya untuk aliran, sebenarnya lebih ke aliran udara aja sih. Udara sama tar dulu Pul. Nah kita lanjut untuk di segi gas pembuangan knalpot. Nah ini kita downpipe-nya custom, bikinan bengkel juga P5. Jadi sebenarnya mobil ini yang segala sesuatunya dikerjakan di sini nih, yang custom maupun pembuatan kayak roll cage, custom downpipe dan lain-lain, itu semua kerjaan di P5, dan bikin mesinnya untuk ngebalance itu juga ngerjainnya di P5. Nah ini downpipe-nya kita pakai 2 inch gedenya. Ini ada tabung di tengah. Nah di sini ngegede ke 2,5. Belakangnya juga pakai tabung lagi. Oh, ini. Ya, gitu. Untuk kaki belakangnya kita pakai sama, ini shocknya masih sama tadi, Intrax one way. Pernya kita pakai belakangnya ini 11. Pernya kita pakai 11. Kondisi belakang remnya itu bawaan aslinya adalah tromol. Jadi ya remnya ya udah, rem belakangnya tromol aja kayak gitu. Ada lain-lain. Terus nggak ada sistem pembagi brake bias. Ini standar udah bawaan aslinya seperti ini. Jadi untuk setup dari kaki-kaki lagi sebenarnya yang bisa dibahas apa ya? Udah sih. Apalagi? Ini doang, nggak ada lagi. Shock one way, per itu tadi udah kita sebutin depan belakang. Terus wheel alignment. Nah ini sorry, ini nih kenapa kemarin sebelahnya AD08. Oh iya, beda ya. Kemarin kita sempat ada kejadian yang tidak terprediksi. Velgnya bisa ganti nggak? Gue mau jalan finishin aja biar ada poin. Akhirnya kita jadi sempat masuk pit dulu pada saat race kedua itu di TCR 1500. Akhirnya kita masuk pit karena kondisi ban bawaannya ini belendung. Mana ya ada? Nah ini Oh, ini sobek. nih. Ini sobek. Oh, ini ban yang Sobek. tadinya tuh ya pasangannya tuh ya. Melendung, sobek. Akhirnya kita ganti. Kebetulan nih yang kita marking juga. Jadi untuk di TCR 1500 ini ban itu harus di marking. Jadi harus di marking. Kita dapat jumlah kuotanya hanya 6 yang di marking. Jadi pas. Kebetulan yang kita marking itu ada 4 AD09 dan 2 AD08. Jadi pada saat kemarin race 1500 kita ada kendala, kita ganti. Lalu kita selesaikan lap, sisa lap yang ada.
tapi bannya emergency ini ada lah ya. 08 emergency. Iya. Nggak ada lagi pilihan. Nah, arem belakang juga kondisi standar. Arem belakangnya nggak ada diapa-apain, standar. Jadi busing-busing kita depan belakang semua standar. Untuk busing arem. Ini juga tangki bensin, regulasi semua segala macam standar, nggak boleh ada penggantian atau modifikasi menggunakan eksternal fuel press atau penggantian fuel pump, semua standar. Apalagi Rio? Apalagi ya, nih gue lihat yang nggak standar dari mobil ini apa ya? Oh ini nih, ini kayak nggak ada nih. Oh iya, standar ini. Satu lagi, ini sebenarnya kita travel suspensi ini sedikit panjang, mainnya lebih banyak dari yang kita harapkan. Jadi kita bikin ada tambahan di sini sling untuk nyetel setup mau mainnya nih suspensi berapa banyak nih travelnya. Oh gantungnya ya? Iya, tujuannya waktu nikung nih maunya roda nih sempat ada gantung dulu. Jadi waktu nikung misalnya ke kanan nih rodanya gantung yang sebelah kanan belakang gitu. Oh, iya, ada 3 iya. rodanya dulu. Iya, biar ada iya. pantatnya udah slide dikit gitu. Mantap. Gitu. Tapi sebenarnya sama aja sih. Nanti coba aja diaplikasin aja. Itu semua balik lagi tergantung dari setup yang kita setel di mobil kita masing-masing. Nah, ini juga ada batu kayaknya sisaan kemarin masuk gravel. Kita oleh-oleh. Ada oleh-oleh ya? Ini oleh-oleh masih banyak nih batunya. Itu ya kira-kira untuk dari segi kaki-kaki seperti itu yang kita lakukan modifikasi pada mobil Honda City hatchback ini. Apa lagi tuh? Lagi ya. Apalagi Plang? Oh Plang, lanjut ke Caplang, jelasin. Nah, Lagi. kira-kira nih kalau mau bikin mobil dari nol berapa duit tuh? Kalau gue pengen balap gitu. Oh Gua orang awam nih, nggak tahu pengen balap. Balik lagi sih ke spek keinginan customer-nya. Iya. Betul. Nah, Ada opsi banyak. kita kasih ancer-ancernya. Contoh, untuk pembelian suspensi ini range harganya sekarang di kisaran 60 sampai 65 Intrax one way. Nggak tahu sih, tergantung Koko Sandy ini jualnya berapa. Suka-suka dia aja. Nah, kalau untuk velg itu terjangkau, harga barunya sekitar 7 juta. Terus brake pad sendiri tadi endless itu harga barunya bisa di 4 juta ME22. ME20 lebih murah. Itu di 3,5. Jadi kalau kisaran untuk jadi mobil balap seperti ini itu estimasi cost-nya bisa habis sekitar 200 juta. Semua tuh roll cage segala macam. Jok, dashtek, balance engine apa dan segala macam, knalpot itu sampai jadi sekitar 200 juta. Tinggal gas tuh ya. Paling mahal damage-nya itu di suspensi. Suspensi Sama nih. perlengkapan balap yang di dalam tuh ada bucket seat, lain-lain itu lumayan juga. Oke, Gitu. oke. Harness gitu juga. Dashtek tuh berapa ya? Dashtek kayaknya sekarang sekitar 7 apa 8, lupa. Udah lama nggak beli. Gitu. Gitu. Apalagi Ril? Apalagi ya? Apalagi mas diam-diam aja mas. Bingung, saya udah dijelasin semua tadi. Oh iya gitu ya. Balik lagi ke jadi dari segi balapan di One Make Race dan ITCR itu regulasinya mungkin kalau tadi kira-kira generalnya seperti itu, jadi ada batasan maksimumnya itu suspensi ini boleh pakai upgrade sampai 2-way. Nah, untuk dari regulasi ban itu juga tread wear-nya di 200, maksimum di 200, di bawah 200 nggak boleh, terus harus SNI. Jadi walaupun wajib. Ini ban Yokohama ini dari luar tapi ada SNI-nya. Mana ya SNI-nya? Oh di dalam, sisi dalam. Outside. Ini sisi dalam. Seni. SN ini juga Harus SNI. wajib buat balapan di Indonesia. Iya. Nah, Bang, gue mau nanya, kalau misalkan mau ikut balap, apa-apa aja sih yang perlu disiapin, Bang? Yang disiapin. Niat. Pertama. Kedua mobil. Mobil udah ada. Ada nggak sih orang yang
Nggak niat balap gitu. bukan, ada nggak sih nggak niat balap. Ada nggak sih orang yang istilahnya balapan ini bisa ikut balap karena faktor apa ya, rata-rata kebanyakan di Sentul semua awalnya harus ada modal dulu ya. Modal dulu. Kebanyakan balapan di Indonesia, bukan di Sentul. Di Indonesia dan modal. sirkuit yang kita pakai ini rata-rata kan di Sentul ya, Ya. juara nasional, dan semuanya rata-rata pasti ada modal dulu ya di awal. Budget. Ada nggak yang ikut balapan karena ditarik sama sponsorship, kayak maksudnya tim-tim pabrikan atau apa, ada nggak? Kayak belum ada ya. Tapi pasti rata-rata semuanya balapan dulu ya. awal-awal sebelumnya. dari nol, dari ya usaha sendiri dulu, budget sendiri. Kalau udah ada hasil sering podium atau apa, yang nggak mungkin nggak Menutup kemungkinan nggak menutup untuk kemungkinan ditarik jadi sponsor tim-tim narik. ya, tim-tim Iya. sponsor besar atau tim pabrikan ya. Ya, Nah. untuk disponsorin balap. Oke, sip. Nah, kira-kira awal-awal tuh kalau pada saat ikut balap mobil nih sebelum mengikuti kejuaraan, itu ada standar pengecekannya nggak sih di Sentul sebelum event? Ya. Biasa ada scrutineering. Terus tujuannya apa, Plang? Untuk mengecek mobil-mobil apakah sesuai dengan regulasi, dari sisi safety, dari sisi regulasi di kelasnya sendiri yang diikutin, kayak misalnya Udah OMR. pinter dia, udah pinter. Ya. Dulu soalnya masih belum jadi orang. Mantep lu. Sekarang udah agak Mantep jadi lu. orang. Kayak OMR nih, OMR tuh bagasi kan nggak boleh fiber tuh, tadi udah disampaikan tuh, dicek lagi, misalnya pas dilihat sesuai kan nih regulasi, dilihat bagasi, oh sesuai dari segi safety atau keamanannya, kayak roll bar, apar ya, pemadam, Terus cut off ya? cut off, cut ya. off. Itu apa, Plang? Tuh, Plang. Ini Fungsinya, Plang. Ini tow strap, tow hook ya. Jadi kalau misalnya masuk gravel atau mobil Evakuasi ya? mati di dalam trek, Iya, di evakuasinya evakuasi kan ya. biasa ada tuh. Kalau di Sentul ada yang biasa jeep buat narik mobil ini. Harus punya ini nih. Biar bisa dievakuasi dari dalam trek keluar trek gitu. Digotong rame-rame nggak bisa? Ya, berat ya. Berat ya. Hercules sekali. Oke. Itu kan berarti langkah-langkah step awalnya kalau pas kita ikut kejuaraan itu ada scrutineering dulu ya. Dari sisi Scrutineering, mobil tuh ya. sisi mobil. Kalau pembalapnya sendiri Balap. yang harus disiapin biasanya baju balapnya itu helm, sarung tangan, sepatu. Nah, sebenarnya standarnya kita harusnya sudah menggunakan FIA proof ya, maksudnya itu yang baju bukan anti api sih sebenarnya. Jadi lebih tepatnya baju itu pada saat terbakar nggak langsung, biasa kan ada bahan-bahan itu yang mudah terbakar. Nah ini biasanya yang udah FIA proof ini berapa detik pada saat kejadian kebakar itu nggak langsung tembus ke dalam. Pasti tetap baju itu akan kebakar, tapi nggak langsung seperti baju kain-kain seperti biasanya. Entah itu baju, helm, sarung tangan, dan sepatu. Tapi untuk dari sisi keamanan sendiri biasanya safety yang faktor di utamanya itu adalah helm. Helm itu minimal harus FIA proof helmnya, sama pakai harness. Bukan harness, Hans. Hans itu perlu. Kenapa kalau kita harus pakai Hans pada saat hal yang tidak diinginkan, itu misalnya kita crash atau apa, kita tabrakan kan cenderung ada impact ya dari depan. Misalnya nabrak, entah itu nabrak tembok atau nabrak apa. Nah itu tujuannya untuk nahan nih biar si leher kita tuh nggak impact yang berlebih gitu. Bahaya kan kalau tiba-tiba nabrak jeber atau ceklak gini, wah udah Kecengklak ya, cacatnya seumur hidup gitu. Jadi banyak faktor safety yang harus perlu kita perhatikan juga gitu. Terus gue nggak tahu nih belinya di mana ya. Gua kan barang-barang kan khusus tuh ya, kalau baju-baju gear balap gitu. Oke. Bingung beli di mana ya? Kalau di Banyak Indonesia sih ya. banyak. Cuma kita ada teman juga Kimcom Store tuh. Masuk Mas Romi. Apa ya? Nggak disponsorin, cuman ya bantu promosi lah. Ya kali aja mau sponsor ya. Teman kita kali aja mau sponsorin. Nggak, maksudnya nggak menutup kemungkinan lah. Nah itu teman kita juga di situ yang kita tahu dia jual-jual barang gear balap untuk mau itu go-kart, balap mobil, rally, touring, drifting dan sebagainya, dia jual gear balap. Ada banyak sih, cuma salah satu yang teman kita kenal ya itu tadi gearnya situ, gear balap. Terus selain pembalap, persiapannya lagi apa yang perlu disiapkan, Pak? Apa ya?
KIS sih yang pasti harus punya KIS, kartu izin start. Ngurusnya gimana? Ngurusnya bisa langsung ke kantor IMI ya? IMI pusat di masing-masing provinsi lah. Kalau IMI pusat di sini kan di parkir timur ya, di GBK. Mungkin kalau di domisili masing-masing udah ada IMI-nya masing-masing gitu, nggak harus ke pusat. Oh, jadi bisa Yang tuh di dari GBK. daerah masing-masing tuh ya, Ya, dari luar udah Jakarta ada. yang mau balap. Ya, harus punya KIS sama KTA IMI. Sama satu lagi, Pang. Nah, ini kan kalau misalnya standar semuanya dipenuhi nih, mobil udah ada, pembalapnya udah siap, atau segala macam. Nah, faktor lain yang harus dipersiapkan, masa orangnya ngurus mobil sendiri nggak mungkin kan? Iya. Berarti harus ngurus ada punya apa lagi? Yang pasti racing support. Ya, racing support itu tujuannya buat apa? Lagi Iya. itu penting sih, racing support. Nggak mungkin kan balapan setting sendiri, balap sendiri. Jadi, Konsennya pecah jadinya. ya, jadi intinya mengakomodir keinginan pembalap ya. Ya. Keinginan pembalap yang dimana berarti itu adalah ada cost tambahan, Cost tambahan. untuk mengakomodir atau ngurus pembalap Ya. untuk mengikuti event gitu. Terus apalagi Plang kira-kira selain itu udah berarti udah. Terus pendaftaran kan ada lagi kan. Iya. Nah, setiap pendaftaran beda-beda ya Beda-beda. harganya ya. Jadi One Make Race Honda City ini itu masuknya sebenarnya eventnya adalah kejuaraan klub event ya. Ya, klub event. Nah, kalau yang di ITCR 1500 ini dia Kejuaraan kejuaraannya kejuaraan nasional. Nasional. Jadi startnya ISOM itu penyelenggaranya ya. Penyelenggara, eventnya, tapi Penyelenggara di di Sentul. Ya, di Sentulnya. Jadi ISOM. di dalam ISOM itu ada banyak kelas. Ya. Jadi setiap kelas ini pasti punya standar rate pendaftarannya sendiri-sendiri. Jadi pasti kalau pada saat kita mau daftar ya nanti kita akan tahu rate-nya itu berapa gitu. Nah, kalau ini berapa ini? Ini kalau daftar di OMR itu di pendaftaran 2 juta rupiah. Oh, kalau ITCR Kalau ITCR itu kalau nggak salah ya 2 juta 115.000. nah, Itu untuk ITCR. jadi kira-kira dalam satu event itu cost itu bisa habis berapa? Kos itu bisa untuk semua ya, racing support, Termasuk ban. pit, Ya. semua dan lain-lainnya kisaran di angka 30 kali ya. Itu udah include ban ya. Kan yang bener bannya lu. sendiri itu kan wow Lebih banget lah. harganya. Lebih dong. Lebih ya? Lebih. Bannya sendiri kalau misalnya Balik lagi sih ke pembalapnya nih mau pakai ban apa nih. Pakai Kalau ban sayur juga ada boleh 09 sih wadidaw nih harganya lebih dong. selangit, suka-suka Kalau- yang jual. Kalau ban kita beli harga gorengan bisa 4 sampai 4, Iya, 4 juta 4 sampai juta, 4,4 4 juta udah oke banget ya. Iya kan? 1 kali 6 kalau ikut ITCR. Yang Berarti kan berapa? karena yang di Kalau marking. 6 kali 4 aja tuh udah udah. 24. Iya, berarti Iya. sama cost Ya sama lain-lain. kos support pit ya kayak terima beres sekitar berapa tadi ban 4 kali 6 udah 24. 6 dan Enam 6 ban. minimal ban kan 6. Ya udah 24 tambah lagi racing support itu untuk semua kan. Kalau racing support dari P5 sendiri tuh udah bensin terima Cost beres, pit terima beres. Generalnya berarti sekitar Iya. ada hampir 40 bisa ya? Ya, ada. 30 40 sampai ada. Tapi balik lagi, gas aja. damage paling besar itu salah satunya adalah di ban. Ban. Jadi kalau kita pakai ban yang harga lebih ekonomis, cost-nya akan lebih tertekan. Lebih murah. Bisa jadi itu mungkin hampir di 30 bisa ya, 30. 30 sampai 30. Tapi kalau kita pakai bannya ini dengan harga yang pasarannya kita istilahnya terserah penjualnya bisa sampai di angka 40-an. Ya, Tiap satu event ya, per event. per event. Per event segitu. Oke, jadi teman-teman kira-kira untuk gambarannya kita untuk mengikuti kejuaraan balap itu yang namanya otomotif itu udah pasti nggak murah. Yang namanya otomotif itu pasti segala sesuatunya butuh cost ekstra. Jadi kalau misalkan yang namanya kita balapan ini, kalau misalkan kita privateer, makanya rata-rata privateer itu kebanyakan pasti adalah yang turun pengusaha, bukan orang yang istilahnya Orang-orang random ya. ya atau orang tuanya yang punya budget lebih mensupport anaknya untuk mengikuti kejuaraan. Tapi pasti rata-rata semuanya itu turun butuh budget yang cukup lumayan menguras kantong dari segi bangun mobilnya maupun mengikuti kejuaraannya. Tapi bagi teman-teman yang udah punya bisa dapat sponsor atau apa di situ kan
kita bisa ngasih feedback juga ke sponsor baiknya seperti apa. Terus kita yang pasti di satu sisi kita juga harus mempromosikan, dan yang kedua kita juga harus bisa merepresentatifkan bahwa kita bisa membawa nama tim ini menjadi lebih baik ke depannya. Ya. Gitu. Kompetitif. Bener nggak? Representatif. Bener. Bahasanya. Merepresentatif. Lagi. Bener nggak? Bener lah, bener. Gitu. Jadi kira-kira untuk pembahasan mobil ini sejauh ini mungkin sampai itu ya, Plang ya. Jadi kalau kedepannya mungkin ada input atau masukan apa yang perlu ditanya, kita akan coba perbaiki untuk lebih baik lagi. Apa yang perlu kita bahas nanti kita akan coba perdalam lebih bahas lagi. Siapa tahu ada yang mau mobil-mobil lain di bengkel ini yang Siapa mau tahu ada yang Siapa tahu ada yang tanya-tanya bangun atau mobil. apa bisa disampaikan pertanyaan berikutnya. Dan satu lagi mungkin nanti akan kami sertakan untuk dari segi linknya untuk regulasi di ITCR 1500 atau Honda City One Make Race ini, nanti kita akan kasih link. Berikut kita kasih cuplikan-cuplikan video balap kemarin. Oke. Ciao. Ciao.